Halo semuanya, salam sejahtera, salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan demonstrasi kontekstual, pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantara sesuai dengan modul yang telah saya pelajari di modul 1.1 pada bagian 1.1 A6. Sebelum ke presentasi, saya ingin mengenalkan diri saya. Nama saya adalah Faustinus Advent Kristanto. Saya biasa dipanggil Pak Faus. Kemudian saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 yang berasal dari SMP Negeri 212 Jakarta. Saya merupakan guru matematika yang mengajar di kelas 7 dan di kelas 9. Ki Hajar Dewantara pada prinsipnya adalah seorang pahlawan nasional, di mana Ki Hajar Dewantara merupakan seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, terutama pelopor pendidikan di Indonesia. Perjuangan dan pergerakannya dalam memajukan bangsa ini membuat hari kelahirannya dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya pelajari yaitu ada 4 poin. Yang pertama, bahwa pendidikan itu merupakan pembelajaran yang menuntun. Yang kedua, pendidikan budi pekerti, di mana pendidikan budi pekerti itu sangat penting dalam proses pendidikan setiap manusia. Yang ketiga adalah pendidikan sesuai dengan trilogi pendidikan yang beliau ajarkan. Kemudian yang keempat adalah pendidikan sesuai dengan alam dan kodrat zaman. Jadi kita ada 4 pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang telah tadi saya sebutkan, lalu apa saja di dalamnya dan apa saja bentuknya, mari kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama, ketika Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan itu adalah pembelajaran yang menuntun. Apa itu menuntun dan apa itu definisinya? Nah, di sini kita belajar bahwa menuntun itu adalah segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian bagaimana prinsip menuntun itu dilaksanakan di pendidikan kita? Yang pertama, pendidikan hanya menuntun dan hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Pada dasarnya manusia itu dilahirkan dan dia sudah mempunyai sifat dasar. Kita sebagai guru harus menuntun dan memperbaiki ketika ada yang salah dan ada yang kurang benar. Kemudian, dalam menuntun anak diberikan kemerdekaan untuk belajar, namun tetap diberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Tentunya dewasa ini setiap anak mempunyai kemampuan teknologi yang sangat cepat. Kita sebagai guru harus bisa menuntun dan memberikan mereka prinsip dalam belajar yang merdeka. Tentunya tidak bisa kita membatasi mereka akan teknologi. Yang bisa kita lakukan hanya mengarahkan dan menuntun bahwa teknologi mana yang tepat guna dalam proses pembelajaran mereka. Yang kedua, pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti itu sangat penting dalam kehidupan pembelajaran di Indonesia. Kenapa? Karena sejak adanya pandemi COVID-19, pendidikan budi pekerti sepertinya luntur, sepertinya tertinggal ya, karena kita melaksanakan pendidikan atau pembelajaran secara online. Kita sebagai guru tidak dapat memantau secara langsung apa yang dilakukan anak dan bagaimana tingkah laku perkembangannya mereka masing-masing. Lalu bagaimana penerapan budi pekerti itu? Yang pertama, keseimbangan hidup antara olah cipta, olah rasa, dan olah karya yang harus kita optimalkan dalam diri anak. Kedua, peserta didik dilatih untuk memahami kemampuan dalam diri mereka, potensi dan bakat, sehingga akan terbentuk kesadaran diri dan kesadaran sosial. Kemudian, peserta didik dapat menjawab tantangan dan menjawab keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam masalah kehidupan sehari-hari. Seperti apa nanti penerapan budi pekerti ini kita dapat lihat di slide nanti dalam lampiran. Kemudian ketiga, pendidikan berdasarkan kodrat alam dan zaman. Bagaimana pendidikan itu bisa harus sesuai dengan kodrat alam dan zaman? Yang pertama, kodrat zaman itu adalah pendidikan sesuai dengan lingkungan tempat tinggal dan kearifan lokal peserta didik. Yang kedua, kodrat zaman, di mana pendidikan harus sesuai dengan perspektif global pada umumnya. Yang keempat, yaitu tentang trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana beliau itu mengemukakan 3 trilogi atau 3 kalimat yang sangat bisa direfleksikan dalam kehidupan pembelajaran ini. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo, yaitu di depan itu harus memberi contoh. Kemudian ing madya mangun karso, itu di tengah membangun semangat.
Lalu yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, di mana yang di belakang itu melaksanakan dengan baik sehingga akan berdaya guna dalam pendidikan dan pembelajaran setiap siswa. Lalu bagaimana penerapan dalam pembelajaran? Hal tersebut sudah saya lakukan di dalam kelas, dalam saya mengajar matematika. Yang pertama, konsep menuntun saya laksanakan ketika siswa mengerjakan diskusi kelompok. Saya berkeliling di kelompok satu persatu, kemudian memberikan arahan dan menuntun apakah pekerjaan mereka sudah sesuai arah, sesuai konsep, dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, saya membimbing siswa yang masih kesulitan dalam matematika. Hal tersebut saya lakukan dan saya panggil siswa satu persatu untuk ke depan dan saya mengecek apa kesulitan dan apa hal yang harus kembali diajarkan kepada mereka. Yang ketiga adalah ketika siswa mengakhiri proyek mereka dalam mengerjakan suatu tugas matematika, saya harus mengarahkan bagaimana memasang alur aljabar itu di dalam jendela agar jendela memiliki kesan indah dan mereka bisa mengolah rasa mereka dalam menyusun sebuah karya seni tapi masih berhubungan dalam matematika. Kemudian dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, saya menggunakan platform Kahoot dalam pembelajaran. Selain itu, banyak sekali platform digital dan menggunakan teknologi saat ini. Ada Quizzes, ada Kahoot, ada Mentimeter, dan ada platform lainnya yang bisa meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Kemudian saya menggunakan model pembelajaran inovatif di mana kelas saya buka, kemudian siswa berlomba-lomba untuk menjawab soal secara kompetitif. Hal ini dilaksanakan di dalam kelas dengan aturan-aturan main tertentu. Kemudian pembelajaran di luar kelas juga saya laksanakan ketika jam di siang hari, di mana siang hari anak terbiasa mengantuk dan saya ajak keluar mereka untuk bermain, melempar soal dan berusaha untuk merebut soal. Hal ini sesuai dengan arahan dari atau pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tentang bentuk olah pikir dan olahraga. Kemudian pekerjaan yang saya lakukan juga sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman adalah ketika siswa mengerjakan penilaian formatif sambil berjemur di pagi hari dan menggunakan iringan musik klasik untuk membantu konsentrasi dalam otak mereka. Selain itu, saya juga memimpin doa sebelum pembelajaran sehingga siswa merasa mempunyai sikap spiritual untuk tenang dalam melakukan sesuatu dan agar mereka bisa menghadapi pembelajaran hari ini dengan baik. Lalu siswa juga membuat karya perwujudan sebagai bentuk olah rasa, olah pikir, dan olah karsa. Untuk penerapan filosofi secara umum, pembiasaan upacara bendera di setiap Senin dan hari-hari besar itu merupakan bentuk pendidikan nasionalisme di kalangan siswa SMP Negeri 212. Lalu hal itu juga tercermin juga dalam pembiasaan intrakurikuler pramuka sebagai wujud cinta tanah air untuk Indonesia. Kemudian untuk menerapkan atau mengapresiasi seni siswa sebagai wujud olah rasa, olah karsa, olah pikir dalam pendidikan dapat diwujudkan dengan apresiasi seni di mana setiap minggunya siswa menampilkan penampilan karya terbaik mereka, ada yang menyanyi, menari, unjuk bakat, silat, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mendalami sikap spiritual, siswa akan ada pembiasaan tadarus dan rohani Kristen mendalami Alkitab sebagai wujud pendalaman iman dan toleransi umat beragama. Kesimpulan dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara ini adalah ada satu kekuatan pemikiran yang dapat menebalkan laku murid di kelas. Kemudian yang harus kita terapkan adalah kita mengolah karsa, olah rasa, dan olah cipta. Mengapa? Agar kita dengan kita membangun cipta murid, mengatur rasa murid, dan membangun karsa murid akan mendukung terbentuknya budi pekerti yang baik dalam proses pendidikan murid. Demikian filosofi Ki Hajar Dewantara dalam demonstrasi konstekstual yang telah saya lakukan di SMP Negeri 212 Jakarta. Terima kasih.